Selamat malam, selamat pagi, ya, teman-teman. Kembali lagi, saya akan menganalisa goal pada hari ini. Kemarin saya udah prediksi kalau ini jebol. Ya, jadi sesuai dengan prediksiku, ini jebol ya. Jebol ke atas, mantul lalu ke atas lagi. Nah, terus ini mau kemana? Atau hari ini goal mau kemana kira-kira? Kalau dilihat dari chartnya ya, ini kenaikannya kecil-kecil guys, naik, 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 naik. Jadi kalau kenaikan kecil-kecil gini itu rawan longsor ya. Kalau kita lihat di time frame H1, di time frame H1 goal ini membuat momentum, lalu rejeksi, lalu naik. Kalau di indikator namanya RSI, ini udah menunjukkan penurunan guys. Indikator RSI nya menunjukkan penurunan, sedangkan harganya masih naik. Ya. Nah, kalau ada fenomena seperti ini ya, di mana indikator RSI menunjukkan penurunan terus harganya masih naik, itu namanya yang disebut divergen guys ya. Jadi pola divergen itu adalah pola pembalikan harga. Intinya harga itu sudah jenuh naik, maka kemungkinan besar akan turun. Itu teman-teman. Nah, kita lihat apakah penurunannya sekarang atau nanti. Kita lihat. Saya juga mau sell ini, tapi nunggu momentum yang pas karena ini masih naik, belum bisa jebol ke sini ya. Kalau jebol, kalau diturunin ke time frame. Nah, kalau ini bisa jebol ke bawah sini, saya akan sell guys. Jadi untuk sementara nunggu dulu. Ini kan kecil nih, udah nggak kuat ini. Nih. Kecil. Ini nunggu membuat momentum ke bawah guys di M15. Kalau membuat momentum ke bawah langsung sell. Targetnya di mana? Targetnya ada di sini, ada di 3350-an ini. 3353. Itu ya. Jadi ingat kalau ada pola divergen seperti ini, di mana indikator RSI menunjukkan penurunan dan harga menunjukkan kenaikan dan kecil-kecil, itu adalah indikasi bahwa harga ini sudah jenuh untuk naik. Harga ini perlu turun. Itu teman-teman. Jadi indikator itu fungsinya macam-macam.
Kalau indikator Bollinger Band yang saya pakai ini untuk konfirmasi entry. Kalau indikator RSI kadang saya gunakan, kadang enggak. Fungsinya adalah untuk mengetahui apakah harga jenuh atau masih lanjut. Gitu. Ini saya mau cerita. Padahal analisa saya kan benar ya. Saya bilang ini akan bolak-balik, benar bolak-balik. Ini akan turun ntar malam, ini akan naik ntar malam, naik beneran. Tapi ada yang aneh teman-teman. Aku diceritain sama temanku, tadi malam dia itu loss besar. Nah, saya bingung kenapa bisa loss besar. Perasaan analisaku benar. Nah, dia itu cerita, dia itu buy di sini teman-teman, buy di sini. Karena dia ini membuat momentum, dia langsung buy ugal-ugalan sekitar 2 lot. Buy 2 lot di sini. Ketika buy 2 lot di sini, karena dia sangat yakin akan naik, tetapi harga malah turun sampai sini. Nah, ini panik sekali di sini. Di sini sangat panik ya. Takut lebih dalam lagi. Maka di sini itu di cut loss, guys. Di cut loss di sini. Ketika di cut loss malah naik. Nah, ketika malah naik, dia ganti sell, guys. Ganti sell. Setelah ganti sell, dia ketiduran ceritanya. Setelah ketiduran, ini kan sekarang naik sampai sini. Lah, bangun tidur itu panik sekali. Saldonya masih sedikit, lalu cut loss di sini. Jadi lah dia minta pendapat, ini gimana mas? Saya bilang ya kamu ceroboh banget, belum ada konfirmasi, belum apa, kok langsung asal masuk saja. Jadi meskipun analisa kita benar sekalipun, kalau kita tidak mampu menguasai emosi kita, itu pasti hancur, guys. Pasti, bisa dipastikan hancur. Makanya yang suka bilang no risk no Ferrari itu, lihat aja hancur apa enggak. Kalau saya enggak seperti itu ya. Saya suka main santai, menunggu momen. Lebih baik saya enggak masuk market daripada ragu. Itu prinsip saya. Lebih baik saya tidak rugi daripada harus kehilangan uang. Lebih baik saya tidak untung daripada harus rugi gitu. Psikologi ini sangat penting teman-teman. Jadi kalian harus paham 80% kesuksesan dalam dunia trading itu psikologi. Psikologi itu apa? Psikologi itu adalah tentang emosi seperti keserakahan dan rasa takut. Munculnya keserakahan itu karena kalian terlalu yakin, guys. Kalian yakin dengan analisa kalian, lalu kalian overtrade, overload. Ketika kalian overtrade dan overload, yang ada apa? Yang ada, kalian akan ketakutan manakala market ini harganya berlawanan seperti prediksi kalian. Meskipun itu masih wajar, tapi ketakutannya luar biasa karena itu kalian serakah. Saat kalian serakah, kalian pasti akan ketakutan. Saat kalian ketakutan, kalian tidak akan pernah bisa berpikir jernih. Saat kalian tidak bisa berpikir jernih, maka yang ada apa? Emosional. Saat kalian emosional, terus kalian loss, maka yang ada apa? Kalian ingin balas dendam. Bagaimana caranya recovery? Alih-alih
recovery yang ada kalian malah MC. Itu yang terjadi. Jadi jangan pernah serakah. Jangan pernah serakah. Keserakahan selalu membawa ketakutan. Lahirnya keserakahan dari terlalu yakin. Sedangkan ketakutan itu mematikan logika, guys. Itu psikologinya. Jadi kalau kalian santai, main santai, misalnya saldo kalian $1.000. Ini proyeksi saya mau turun. Saya udah sell di sini. Ini udah sell. Terus SL saya ada di sini, teman-teman. Sedikit sekali. Nah, cuma di sini doang. Jadi saya sell di sini, SL di sini. Dan saya hanya paling berapa lot doang. Meskipun ini kena SL, tapi perasaannya masih tenang, santai. Karena apa? Karena saya tidak pernah overload atau overtrade. Ya, coba kalian misalnya sell di sini karena saking yakinnya 5 lot misalnya, naik segini aja, kalian pasti paniknya minta ampun. Pasti itu. Itulah pentingnya menjaga money management. Ya, jadi faktor yang membuat kalian nggak pernah bisa berhasil itu karena faktor keserakahan. Serakah itu modal kecil pengen dapat banyak, itu serakah. Modal $10 pengen sehari $5, itu konyol, guys. Konyol. Mungkin sehari kamu dapat, 2 hari kamu dapat, 3 harinya kamu pasti MC. Modal idealnya berapa? Idealnya 10%. Resikonya paling 1-2%. Itu ideal. Kamu nggak akan ketakutan. Jadi harus kalian pahami tentang risk management, money management, dan emosi management. Risk management, money management itu yang menentukan emosi kalian. Ya. Jadi perlu dipahami. Ini jangan sampai terulang kisah temanku ini yang konyol sekali. Udah aku katakan ini pergerakannya kecil, nggak usah masuk. Tapi dia dengan bandelnya malah 2 lot. Gitu teman-teman. Ini sedikit pemahaman tentang psikologi. Jadi sehebat apapun analisa kalian, sebenar apapun analisa kalian, kalau kalian tidak bisa menjaga kontrol emosi, kalian akan hancur. Itu pasti, guys. Jadi bahasa Noris no Ferrari itu racun. Jangan pernah ditiru. Sayangi uang kalian, sayangi pekerjaan kalian. Ya. Jangan ugal-ugalan. Ini udah mau turun. Sesuai prediksi saya ini turun. Kalau ini membuat momentum, sell di sini. Kalian yang masih ragu-ragu sell, maka tunggu ini membuat momentum di sini, guys. Baru sell. Asalnya sekalian atur sendiri. Kalau saya sudah sell di sini. Kenapa saya yakin ya? Karena saya udah terbiasa di market, jadi yakin. Gimana kalau kena SL? Ya nggak apa-apa. Orang lot saya kecil. Itu ya teman-teman. Jadi kalian harus paham tentang psikologi trading. Jangan sampai gegabah, jangan sampai ugal-ugalan, jangan sampai serakah, jangan sampai terlalu yakin. Ya. Keraguan dalam dunia financial market itu dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam keraguan itu kalian akan waspada.
dalam kewaspadaan kalian tidak akan serakah. Jadi ragu-ragu itu dalam dunia trading baik guys. Nggak selalu keraguan itu buruk. Tapi keraguan yang didasari dengan ilmu analisa, bukan keraguan tanpa dasar. Itu ya. Aku perjelas lagi di H4. Jadi ini mau kemana? Ini teman-teman, area kita. Nah, kemungkinan ya ini akan turun. Ini akan turun. Target awal ini, lalu target kedua kalau ini bisa tertembus, maka target kedua paling bawah sini guys. Nah, 3331 apakah bisa sampai situ ya nggak tahu, tapi saya paling nanti TP di sini di 3350-an di sini ya, 3350-an di sini, 3352 saya TP. Nanti tunggu kalau ini udah apa namanya yang bawah ini RSI-nya udah sampai bawah, baru saya akan buy lagi guys. Ya, kalau udah sampai sini saya buy. Nah, ini kan masih mau turun. Mungkin tak sampai ntar sore turun. Jadi waspada untuk hari ini. Kalau di daily-nya juga kemarin kenaikannya nggak kuat-kuat amat ya. Jadi proyeksi saya mungkin akan turun baru naik lagi. Turun di sini sampai middle band sini baru naik. Jadi saya akan tunggu buy di sini. Karena saya prediksinya masih turun ya. Jadi tetap main santai, main aman, main nggak usah terburu-buru, nggak perlu setiap detik mantau market ya. Kasihan mata kalian, kasihan otak kalian ya. Kalau otak kalian bisa nuntut, mungkin kalian dituntut. Jadi ini masih turun, targetnya sini, targetnya 3350. Awalnya 3362, di sini nanti mantul lagi. Lalu turun lagi sampai 3352. Kalau bisa kuat turunnya bisa sampai 3330. Baru ntar malam mungkin naik lagi. Gitu dulu ya. Jadi jangan ugal-ugalan mainnya. Kalau kamu ingin sell, boleh sell sekarang. Sell di sini, SL di sini. Disesuaikan sama modal kalian. Kalau modal $100 ya, lotnya 0,01. Satu entry saja, entry-nya satu saja, lotnya 0,01. SL di sini, TP-nya sesuai yang saya katakan di 3360, 3350. Kan enak banget ya. Coba kalian pikirannya serakah, pasti lotnya modal 100 tapi lotnya 0,1. Giliran ini naik dikit ke sini pasti panik sekali kalian ya kan. Lalu kalau naik lagi pasti SL-nya digeser ke atas lagi. Karena apa? Karena kalian nggak rela kena stop loss. Mau cut loss udah terlalu banyak ruginya, jadi maneman. Nggak mau cut loss kok kayaknya salah arah. Nah itu udah sulit, itu udah kacau pikirannya. Jadi tetap jaga emosi kalian, main santai, jangan terburu-buru. Nggak ada yang
cepat kaya nggak ada. Di dunia ini nggak ada yang cepat kaya. Ya, jadi jangan berkhayal. Tetap jaga kewarasan kalian. Sayangi uang kalian. Jangan anggap dunia trading ini judi ya. Oke, gitu dulu ya teman-teman. Sekilas pembahasan tentang psikologi dan analisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.